Assalamualaikum, Kak Salsa, Kak Angga. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Salam. Baik, Ya Kak. udah lama banget ya kita nggak ketemu kelompok. Iya nih, Iya Kak. bener nih. Kakak udah pada lihat berita yang lagi marak saat ini belum ya? Iya nih. Sekarang lagi malah kasus perusahaan yang mencemari lingkungan. Oh iya, aku juga tadi lihat ada berita itu. Nah, ini kayaknya pas banget nih. Ada artikel menarik yang kita perlu bahas sepertinya. Hari ini kita diskusikan. Karena sebagai akuntan, kita bisa sebenarnya untuk berkontribusi dengan mengawal penyusunan sustainability reporting. Wah, kayaknya menarik banget tuh. Artikelnya tentang apa ya? Ada nih Kak artikel dari Han and Kuhnen, dia itu judulnya Determinants of Sustainability and Reporting, a Review of Result, Trend, Theory, and Opportunities in an Expanding Field of Research. Mungkin bisa aku langsung share screen aja kali ya Kak? Wah, ya bagus-bagus nih. Silakan Kak Salsa. Ya. Jadi langsung ke detailnya, sudah menjadi hal yang umum diketahui bahwa sustainability reporting ini semakin diakui sebagai faktor penting yang berkontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi, nilai brand, reputasi, dan legitimasi maupun perbandingan terhadap persaing. Nah, berdasarkan pernyataan itu, topik ini jadi semakin mendapat perhatian baik di dunia bisnis maupun akademis. Nah, dari perspektif historis ini, fokus pelaporan terkait keberlanjutan ini telah mengalami beberapa pergeseran nih. Mulai dari tahun 1970-an ini, pelaporan keuangan tradisional di negara barat terkadang dilengkapi dengan pelaporan sosial tambahan. Lalu di 1980-an ini bergeser ke isu-isu lingkungan seperti emisi, limbah, sering menggantikan pelaporan sosial sebelumnya. Lalu ada pada akhir 90-an ini, penelitian dan praktik pelaporan ini mulai mempertimbangkan dimensi lingkungan dan sosial ini secara bersamaan di dalam laporan yang sering diterbitkan bersamaan dengan laporan keuangan tradisional. Nah, tren dari tahun ke tahun ini dapat secara langsung dikaitkan dengan pengembangan voluntary standard setting oleh GRI atau Global Reporting Initiative. Nah, sebenarnya apa sih JRI itu? JRI ini mempelopori pelaporan keberlanjutan dan merupakan standar global terkemuka atau biasa disebut de facto global standard bagi organisasi ataupun perusahaan untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, apapun sebutannya, mau itu dia pelaporan keuangan, CSR, ESG, nah, pelaporan keberlanjutan yang disediakan oleh JRI ini adalah kerangka kerja yang paling banyak digunakan dan terpercaya di dunia. Dan ini telah diadopsi oleh perusahaan terbesar di dunia dan direferensikan dalam instrumen kebijakan internasional. Nah, yang kedua ini seperti yang kita ketahui dan menurut berita yang tadi di awal tadi, ini planet kita menghadapi tantangan lingkungan dan sosial. Nah, dari perubahan iklim hingga hilangnya keanekaragaman hayati ini, kita bisa melakukan bisnis ini dengan cara yang menyelaraskan strategi komersial jangka panjang dengan kepedulian terhadap manusia, lingkungan, sehingga perusahaan ini dapat memainkan peran penting untuk menuju sustainability development. Nah, perusahaan yang semakin diminta untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi dan membuat keputusan dengan cara yang bertanggung jawab, sehingga investor ini mempertimbangkan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola saat memutuskan perusahaan mana yang akan diinvestasikan gitu. Namun, terlepas dari upaya standarisasi ini, perbedaan yang signifikan tetap ada di antara perusahaan dan lingkungan kelembagaan yang berbeda terkait dengan kualitas laporan keberlanjutan, sehingga menyeratkan variasi dalam kepentingan akademis global. Hal tersebut menjadi motivasi dari penelitian Han and Kuhnen tahun 2013 ini.
Nah, untuk objective of study-nya ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penentu sustainability reporting yang diperiksa dari literatur dan mengidentifikasi inkonsistensi, gap, ataupun kesenjangan dan peluang untuk penelitian di masa depan dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi, tingkat, dan kualitas pelaporan. Nah, untuk research gap dari penelitian ini adalah diketahui bahwa beberapa penelitian sebelumnya ini memeriksa pelaporan terkait keberlanjutan, tetapi hanya fokus pada masalah akuntansi, ataupun dia tidak mengungkapkan metode tinjauan pustaka yang tepat, dan terbatas hanya dengan pada satu masalah. Berdasarkan kepada hal itu, literaturnya ini masih terbatas jumlahnya dan belum ada ulasan besar tentang perkembangan terakhir yang disajikan sejauh ini, sehingga penelitian ini memberikan ulasan 178 artikel dari tahun 1999 hingga 2011 dari literatur terkait dengan bisnis, manajemen, dan akuntansi. Lalu, apa sih research question dari penelitian ini? Penelitian ini ingin melihat apa yang dimaksud dengan tren dan hubungan umum dalam determinants of sustainability reporting. Dan yang kedua ini bagaimana inkonsistensi literatur sebelumnya terkait dengan sustainability reporting. Selanjutnya ini ada metode, yang pertama ada basic terminology. Nah, yang pertama ini ada sustainability. Titik awal terkait pelaporan CSR ini terletak pada konsep normatif menyeluruh dari sustainability dan CSR. Nah, studi Michael and Kuhnen ini, dia ini mengadopsi definisi CSR terbaru oleh European Commission di tahun 2011, yaitu tanggung jawab perusahaan atas dampaknya terhadap masyarakat untuk mengintegrasikan masalah sosial, lingkungan, etika, hak asasi manusia, dan konsumen ke dalam bisnis, operasi bisnis dan strategi inti mereka. Lalu yang kedua ini mengikuti karakterisasi historis dari World Commission on Environment and Development yang menempatkan intra and intergenerational justice di tengah pemikiran ini, didukung dengan penelitian dari penelitian sebelumnya di LIC tahun 2002 ini mendefinisikan corporate sustainability adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Nah, untuk mencapai goals tersebut, perusahaan ini perlu mempertahankan yang namanya triple bottom line, yaitu mempertahankan ekonomi, sosial, dan environmental capital base mereka. Nah, ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu Lozano tahun 2011 ini menyajikan perspektif lebih holistik tentang keberlanjutan dengan cara eksplisit memasukkan dimensi waktu keempat yang berfokus pada short, long, and longer term perspective. Nah, singkatnya keempat dimensi ini yang triple bottom line ditambah dengan waktu dia itu saling berhubungan pada equilibrium. Nah, berdasarkan pada landasan normatif tersebut, kinerja perusahaan tertentu ini di bidang keberlanjutan dan CSR ini diukur dengan menggunakan sustainability accounting atau accounting related to sustainability. Nah, studi ini berfokus pada reporting related to sustainability atau CSR karena pengungkapan dan komunikasi internal ataupun eksternal secara langsung ini berkontribusi pada pasokan sumber daya penting perusahaan dari berbagai pemangku kepentingan. Nah, praktik pelaporan terkait keberlanjutan ini saat ini terutama bersifat sukarela sehingga perusahaan ini fleksibel dalam bereksperimen dengan pengungkapan informasi. Nah, mengingat kebebasan ini, praktik pelaporan perusahaan ini telah menghasilkan banyak label untuk laporan. Misalnya ada laporan tanggung jawab perusahaan, untuk yang sosial, laporan pembangunan keberlanjutan. Nah, dengan adanya label tersebut ini dikatakan bahwa adanya ambiguitas pada literatur sebelumnya mencerminkan inkonsistensi terminologis sehingga relevansi pedoman GRI sebagai standar de facto ini dapat memandu desain laporan keberlanjutan. Nah, untuk studi ini konsistensinya dengan menggunakan sustainability reporting ketika mengacu pada 3 dimensi keberlanjutan yaitu financial, ecological, dan social at equilibrium ini. Nah,
Untuk metode selanjutnya ini ada selecting research question database and research terms ini. Dikatakan bahwa tujuan pertama studi ini adalah untuk menyajikan gambaran tentang keadaan penelitian saat ini tentang pelaporan keberlanjutan dengan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan tren dan hubungan umum serta inkonsistensi mana dalam hasil yang dapat diidentifikasi. Nah, setelah meninjau sekitar sepertiga dari literatur, studi ini menemukan bahwa sebagian besar studi ini berfokus pada determinan pelaporan keberlanjutan. Jadi, sehingga studi yang lagi kita bahas ini secara induktif ini menyempurnakan tujuan untuk mengidentifikasi determinan apa yang diperiksa dalam literatur dan mencari gap-nya gitu. Nah, untuk itu studi ini memilih database Web of Knowledge karena cakupan luas jurnal preview Anglophone dari bisnis, manajemen, dan akuntansi. Nah, basis data ini mencakup semua jurnal dengan faktor dampak yang merupakan outlet terpenting dari bidang ini, yaitu mencakup 2.474 jurnal, itu termasuk dari jurnal bisnis, keuangan dan akuntansi, dan manajemen. Nah, untuk cakupan yang lebih luas ini, studi ini juga melengkapi pencarian dengan menggunakan database Science Direct yang mencakup lebih dari 2.500 jurnal, termasuk 123-nya ini terkait bisnis, manajemen, dan akuntansi. Oke. Lalu untuk applying practical screening kriteria ini, jangka waktu ini ditetapkan dari 1999 hingga 2011. Alasannya adalah tahun awal ini dipilih karena efek pemicu dari pengenalan pedoman GRI. Nah, studi ini membatasi pencarian pada literatur yang ditulis dalam bahasa Inggris dan menerima publikasi empiris dan konseptual, tetapi studi ini mengecualikan ulasan buku, catatan, editorial, dan komentar. Nah, setiap artikel juga disaring untuk menilai apakah isinya relevan dengan pelaporan keberlanjutan, sehingga proses ini menghasilkan 178 literatur relevansi penting termasuk dalam tinjauan yang akan dijelaskan berikut. Nah, ini applying methodological screening criteria. Nah, studi ini menerapkan generic process model dari Meyering di tahun 2010 yang berisi dari 4 langkah analisis. Yang pertama ini adalah material collection. Nah, di sini ini berkaitan dengan definisi dan batasan material yang akan dikumpulkan. Nah, itu sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya ini studi ini mendefinisikan artikel tunggal sebagai unit analysis. Untuk yang kedua ini descriptive analysis. Di sini menilai aspek formal materi berfungsi sebagai dasar analisis teoritis selanjutnya. Nah, pada bagian ini data bibliografi dan setiap publikasi ini dicatat dan akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Lalu yang ketiga ini ada kategori selection. Nah, pada bagian ini dimensi struktural ini dipilih dan membentuk topik utama dari analisis ini. Nah, pola-pola ini digunakan untuk secara induktif ini mengidentifikasi kategori struktural sebagai topik utama analisis dari materi. Nah, yang terakhir ini material evaluation. Nah, pada langkah terakhir ini, seluruh materi ini diteliti menurut kategori struktural yang memungkinkan identifikasi tema yang relevan dan interpretasi temuan. Nah, selanjutnya untuk descriptive analysis, mungkin Mbak Riana udah baca kali ya, Mbak? Oh iya, jadi tadi aku juga udah baca nih. Jadi ternyata dari 178 yang artikel yang tadi Kak Salsa jelaskan, itu ternyata ada 108 artikel yang digunakan oleh penulis untuk melakukan analisis di paper ini nih. Nah, kemudian dari 108 paper tadi, penulis itu ternyata mengkategorikan lagi. Ada 5 dimensi yang dilihat oleh penulis. Yang pertama terkait dengan kategori sosial, seperti yang bisa dilihat di bagian kiri bawah ini, kategori sosial, kemudian ada kategori environmental, kemudian ada double bottom line atau DBL, kemudian ada triple bottom line, dan juga kategori lainnya.
Nah, untuk kategori sosial ini secara umum membahas mengenai pelaporan atau sustainability reporting dari aspek sumber daya manusianya. Seperti misalnya pembahasan mengenai tenaga kerja, kemudian pembahasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian tenaga kerja di bawah umur, hak asasi manusia, maupun dampak perusahaan terhadap komunitasnya. Nah, kemudian di kategori kedua mengenai environmental atau kategori lingkungan, paper-paper ini secara umum membahas mengenai climate change, kemudian emisi gas rumah kaca, kemudian praktek-praktek pengelolaan lingkungan. Nah, tetapi ternyata paper tentang environmental ini cenderung stagnan ya publikasinya dari tahun 2007, jadi tidak ada peningkatan yang signifikan. Kemudian dari kategori yang ketiga, yaitu double bottom line, paper-paper di kategori ini lebih banyak membahas mengenai isu integrasi antara aspek sosial dan juga aspek lingkungan. Dan kategori yang keempat ada TBL atau triple bottom line, yaitu paper ini membahas mengenai integrasi antara aspek sosial, kemudian lingkungan, dan juga finansial, seperti yang tadi Kak Salsa juga udah jelaskan. Nah, di sini hanya ada 4 paper ya, ternyata tidak terlalu banyak paper yang benar-benar membahas integrasi antara ketiga bottom line tadi. Dan kemudian kategori yang terakhir yaitu kategori lainnya. Di sini karena tidak secara spesifik membahas dimensi sustainability reporting, tetapi di kategori ini sebagian besar itu membahas mengenai assurance dan juga keterkaitan antara stakeholder engagement terhadap pelaporan keberlanjutan. Nah, selain menggolongkan berdasarkan dimensi tadi, penulis itu juga mengkategorikan berdasarkan research metodenya. Jadi secara umum paper-paper yang ada itu menggunakan metode riset yang seperti apa sih? Nah, ada 2 klasifikasi secara umum. Jadi penulis mengklasifikasikan menjadi paper empiris dan juga non-empiris, di mana sebagian besar paper yang ditulis oleh peneliti sebelumnya itu menggunakan penelitian empiris. Nah, dari penelitian empiris itu ada yang menggunakan analisis dokumen, kemudian interview, kemudian survei, kemudian estimation model, dan juga eksperimen. Dari situ sebagian besar ini juga bisa kita lihat ya bahwa sebagian besar penelitian itu ternyata menggunakan analisis dokumen, di mana di sini menggunakan annual report. Jadi sebagian besar analisis dokumen ini menggunakan dasar dari annual report. Sementara kalau website, kemudian code of conduct atau press release ini hanya digunakan sebagai dokumen pendukung dalam analisis dokumen ini. Nah, mungkin bisa selanjutnya Kak Salsa, ini ada temuan yang juga tidak kalah menarik ya. Jadi seperti yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini nanti akan melihat faktor-faktor apa sih yang menyebabkan atau yang berkaitan dengan sustainability reporting. Jadi penulis ini nanti mengkategorikan menjadi 2 faktor, yaitu dari internal perusahaan dan juga yang satu lagi nanti dari sisi eksternal perusahaan. Dari sisi internalnya dulu, ini kita lihat sisi internal, yaitu ada social and environmental performance, kemudian ada corporate size dan juga financial performance, dan juga ada ownership structure. Nah, kita lihat dulu dari corporate size dan juga financial performance. Mungkin bisa selanjutnya Kak Salsa. Oke, jadi sebelum peneliti itu membahas lebih lanjut mengenai corporate size dan kaitannya terhadap sustainability reporting, di sini nanti penulis itu juga akan mengkategorikan lagi. Jadi berdasarkan faktor-faktor tadi itu diklasifikasikan lagi. Mana penelitian yang dilakukan pada saat tahap adopsi sustainability reporting, kemudian penelitian apa saja yang dilihat dari aspek luasnya pelaporan sustainability reporting, dan terakhir yaitu mengklasifikasikan berdasar kualitas pengungkapan dari sustainability reporting. Oke, kita lihat dulu dari faktor yang pertama ya. Faktor yang pertama tadi dari sisi internalnya, yaitu ukuran perusahaan, di mana di sini
ukuran perusahaan, kita bisa melihat ada banyak sekali paper-paper yang sudah melakukan penelitian di sini. Seperti misalnya ada Fortrainer tahun 2011, kemudian Gallo dan Jones 2011 yang melihat bahwa ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan ini bisa kita ukur menggunakan total aset, kemudian omset, penjualan, jumlah karyawan, maupun kapitalisasi pasar. Nah, Fortainer tadi menganggap bahwa ukuran perusahaan ini memiliki pengaruh positif terhadap adopsi sustainability reporting. Asumsinya bahwa semakin besar ukuran perusahaan atau corporate size, maka tingkat pengawasan juga akan meningkat. Maka kemudian perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan atas sustainability reporting. Nah, berbeda dari temuan Fortrainer, Haddock 2005 ternyata melihat bahwa dari sisi perusahaan yang memiliki skala kecil, ternyata ini juga biaya marginalnya itu cenderung lebih tinggi ketika mereka mengungkapkan sustainability reporting. Oke, jadi masih dalam senada yang sama, tetapi Haddock itu melihat dari skala perusahaan yang lebih kecil. Nah, kemudian ini juga bisa kita lihat dari tahapan adopsi, ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian, seperti misalnya ada Bremer, Gallo, Haddock, kemudian Ken, Stanley. Nah, itu melihat ada hubungan positif antara corporate size dan juga adopsi. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Nicola V dan juga Biko tahun 2011 ini ternyata tidak menemukan. Jadi justru di sini tidak ada signifikansi hubungan antara corporate size dan juga sustainability reporting. Kemudian dari tahapan atau dari aspek luasnya pelaporan, ini juga kita lihat ada beberapa peneliti ya yang melakukan penelitian mengenai luasnya pelaporan. Jadi secara umum kebanyakan peneliti ini melihat bahwa memang ada hubungan yang positif antara corporate size dan juga sustainability reporting. Tetapi Papaspyropoulos ini ternyata melihat tidak ada hubungan yang signifikan. Dan sebaliknya, Prado Lorenzo ini malah menemukan bahwa ada hubungan negatif antara corporate size dan juga sustainability reporting. Dan terakhir, penelitian dari aspek kualitas pelaporan, ini juga sebagian besar peneliti melihat bahwa memang ada hubungan positif antara corporate size dan juga sustainability reporting. Tetapi Formedal ini ternyata menemukan tidak ada hubungan yang signifikan. Oke, itu dari sisi corporate size. Kemudian dari variabel selanjutnya terkait dengan financial performance, ini kita akan melihat ada dua variabel utama ya, yaitu profitabilitas dan juga leverage atau utang. Nah, pertama kita lihat dulu dari profitabilitas perusahaan, seperti misalnya penelitian yang dilakukan oleh Cormier dan juga Magnan tahun 2003 dan lainnya. Ini melihat bahwa profitabilitas yang diukur dengan tingkat pengembalian pasar, kemudian ROA dan juga ROE, ini ternyata memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pelaporan. Asumsinya bahwa tingkat profitabilitas ini memberikan kemampuan perusahaan dan juga fleksibilitas bagi perusahaan untuk bisa menutup biaya pelaporan keberlanjutan tadi dan juga biaya atas konsekuensi dari pelaporan keberlanjutan. Nah, tetapi hasil dari penelitian mengenai financial performance ini sebenarnya juga masih mix ya, jadi masih belum konsisten. Nah, kebalikan dari penelitian Cormier and Magnan tadi, dari variabel kedua mengenai leverage dan juga utang, Stanley dan Ellie ini menemukan bahwa ternyata tingkat utang ini bisa mengurangi kemampuan perusahaan dan juga fleksibilitas perusahaan dalam melakukan pengungkapan keberlanjutan. Jadi ada hubungan yang negatif antara tingkat utang atau leverage dengan sustainability reporting. Oke, nah selain dua variabel utama tadi, penelitian terdahulu ini juga sebagian besar melihat ada 4 variabel lainnya.
Nah, ini bisa kita lihat ya, ada 4 variabel lainnya, seperti misalnya market to book value, kemudian capital intensity, kemudian ada financing activities, dan juga ada systematic risk. Nah, kita juga bisa melihat yang pertama terkait dengan market to book value. Jadi semakin tinggi market to book value, ini menyiratkan adanya tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi. Nah, hal ini ketika ada asimetri yang lebih tinggi, maka ini juga mendorong perusahaan untuk menyiapkan sustainability reporting dengan harapan agar investor itu bisa lebih menggunakannya untuk memprediksi pendapatan di masa yang akan datang. Nah, ini bisa kita lihat bahwa seperti misalnya ada penelitian dari Prado dan Lorenzo, ini ada hubungan yang positif ya antara market to book value dengan luasnya pelaporan keberlanjutan. Oke, kita lihat dari variabel yang kedua terkait dengan capital intensity. Nah, di sini capital intensity yang tinggi ini dianggap menjadi pertimbangan untuk melaporkan sustainability reporting dengan asumsi bahwa perusahaan ini ingin memberikan sinyal bahwa ketika aset-aset yang dimiliki perusahaan itu baru, jadi kebaruan atas aset dan juga teknologi yang dimiliki oleh perusahaan ini memiliki keterkaitan dengan pengurangan dampak lingkungan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, oleh karena itu di sini dinilai bahwa dengan adanya kebaruan aset dan juga teknologi ini memberikan atau memiliki hubungan yang positif dengan pelaporan keberlanjutan. Oke, meskipun hasilnya masih belum konsisten ya, seperti misalnya Stanley dan Ellie dan juga Fortrainer tahun 2011 ini ternyata menemukan hasil yang berbeda, hasilnya negatif. Nah, kemudian dari variabel ketiga, kita akan melihat dari sisi financing activities atau aktivitas pendanaannya. Kita bisa melihat bahwa pelaporan ini secara positif dipengaruhi oleh aktivitas pendanaan di pasar modal. Jadi perusahaan yang mencoba meningkatkan modal dari pasar modal tadi itu nanti akan semakin mempertimbangkan untuk menyusun pelaporan keberlanjutan. Tujuannya untuk mengurangi asimetri informasi. Oke, kita lihat variabel tambahan yang terakhir yaitu terkait dengan systematic risk atau kita kenal sebagai beta. Nah, di sini systematic risk ini sebagai konsekuensi dari kinerja ekonomi yang tidak stabil karena ada fluktuasi. Sehingga di sini menurunkan kemampuan dari perusahaan untuk bisa menanggung biaya penyusunan pelaporan keberlanjutan. Jadi ternyata si Cornier dan juga Magnan ini menemukan hubungan yang negatif ya antara systematic risk dan juga sustainability reporting. Oke, itu tadi dari sisi financial performance. Mungkin kita bisa lihat dari variabel lainnya, Kak Salsa, yaitu dari kinerja sosial dan juga lingkungan. Nah, untuk kinerja sosial dan juga lingkungan, kita lihat dulu dari sisi sosialnya ya. Nah, untuk kinerja sosial ini sebagian besar penelitian itu mengukurnya dengan ukuran jumlah denda. Nah, akan tetapi masih sedikit sekali peneliti yang mengukur ukuran kinerja sosial itu dengan menggunakan data pembuangan polusi yang sesungguhnya. Nah, harapannya ketika menggunakan ukuran data pembuangan polusi yang sesungguhnya, ini kita bisa asumsikan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lemah ini justru nanti akan menghadapi tekanan yang lebih besar lagi dari pemangku kepentingan. Sehingga karena ada tekanan yang lebih besar tadi, mereka cenderung lebih aktif untuk bisa mendisclose terkait dengan sustainability reporting tadi. Jadi asumsinya mereka akan mendisclose untuk mengurangi ancaman dari legitimasi tadi. Oke, meskipun sekali lagi di sini hasil penelitiannya juga masih mix, masih belum konsisten antar peneliti, tetapi sebagian besar ini menemukan hubungan positif antara kinerja sosial dengan pelaporan keberlanjutan. Oke, kemudian kita akan melihat
variabel yang kedua terkait dengan environmental. Nah, terkait dengan environmental, kita bisa melihat dengan ukuran usia aset ya. Jadi usia aset ini digunakan untuk mengukur kinerja environmental dengan asumsi bahwa stakeholder yang memiliki aset tetap yang usianya cenderung tua, seperti misalnya jika perusahaan memiliki pabrik ataupun peralatan yang usianya tua, ini nanti pencemaran lingkungannya akan semakin besar karena alat-alatnya kan sudah tua ya, jadi berpotensi lebih besar untuk mencemari lingkungan. Nah, sehingga di sini ketika perusahaannya memiliki aset yang lebih tua, ini justru memiliki hubungan yang negatif terhadap pelaporan keberlanjutan. Nah, sebaliknya, perusahaan yang memiliki usia aset yang lebih muda, jadi baru saja memperbarui aset, baik itu pabrik maupun mesin pabrik maupun peralatan, ini cenderung lebih proaktif dalam melaporkan keberlanjutan karena mereka merasa pencemaran yang mereka buat itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar sehingga mereka lebih aktif untuk melaporkan sustainability reporting. Oke, itu terkait social dan environmental performance. Kita akan lihat ke faktor yang ketiga, Kak Salsa. Oke, jadi faktor ketiga terkait dengan struktur kepemilikan. Nah, penulis ini mengklasifikasikan struktur kepemilikan. Jadi ada perusahaan yang go public, kemudian perusahaan state-owned enterprise atau BUMN ya, badan usaha milik negara, kemudian perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikannya, dan terakhir yaitu struktur kepemilikan dari kepemilikan asing. Nah, kita akan melihat yang pertama perusahaan yang go public, ini secara umum dianggap lebih mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jadi ketika misalnya ada peraturan atau himbauan untuk melakukan pelaporan keberlanjutan, maka perusahaan yang go public ini akan cenderung lebih proaktif dalam melaporkan sustainability reporting. Oke, jadi ada hubungan positif antara perusahaan yang go public dengan sustainability reporting. Nah, kemudian variabel yang kedua yaitu perusahaan BUMN, kepemilikan BUMN ini juga dianggap memiliki hubungan yang positif terhadap penyusunan sustainability reporting. Jadi asumsinya sama, yaitu bahwa ketika BUMN negara memiliki kepemilikan mayoritas, maka perusahaan juga akan cenderung proaktif dalam melaporkan sustainability reporting. Oke, kemudian variabel yang ketiga terkait dengan kepemilikan terkonsentrasi atau kepemilikan yang lebih dari 20% saham, ini justru akan menghambat sustainability reporting. Jadi ketika ada tekanan dari pihak yang memiliki kepemilikan lebih dari 20% saham, ini justru perusahaan tidak akan secara aktif melaporkan sustainability reporting. Sebaliknya, ketika struktur kepemilikannya itu diverse atau lebih tersebar ya, nah ini justru kebutuhan untuk mengurangi asimetri informasinya lebih tinggi. Nah, sehingga perusahaan yang kepemilikannya itu diverse lebih cenderung akan melaporkan sustainability reporting-nya. Jadi ada hubungan antara hubungan yang positif antara kepemilikan yang diverse terhadap sustainability reporting. Oke, selanjutnya variabel yang keempat terkait dengan kepemilikan asing. Kepemilikan asing. Nah, untuk kepemilikan asing sendiri ini juga mendorong adanya pelaporan sustainability reporting dengan asumsi bahwa perusahaan ingin mengurangi asimetri informasi dengan owner dari asing tadi, dari foreign ownership. Oke, itu tadi ketika kita melihat dari sisi ownership structure dan juga dari sisi internal ya, kita akan berpindah dari sisi eksternalnya. Nah, jadi dari sisi eksternal ada dua hal yang nanti akan kita lihat. Jadi variabelnya yang pertama terkait dengan corporate visibility dan yang kedua terkait dengan sektor affiliation. Oke, kita akan lihat dulu dari corporate visibility-nya. Oke, dari corporate visibility, peneliti melihat bahwa corporate visibility ini diukur dari media exposure, kemudian supply chain position, dan juga brand.
Nah, kita lihat untuk media exposure sendiri ini diukur dengan banyaknya jumlah artikel berita yang terkait dengan perusahaan melakukan pengungkapan keberlanjutan dengan harapan tadi pengungkapan keberlanjutan itu bisa mengurangi resiko reputasi pers yang buruk. Jadi di sini sebagian besar peneliti bisa kita lihat ya, sebagian besar peneliti itu melihat bahwa media exposure memiliki hubungan yang positif dengan penyusunan pelaporan keberlanjutan. Oke, selanjutnya terkait dengan yang kedua, variabel supply chain position. Nah, di mana di sini interaksi langsung dengan konsumen bisa menyebabkan visibilitas perusahaan yang lebih tinggi. Nah, seperti misalnya saya ambil salah satu paper dari Groves tahun 2011 yang melihat bahwa posisi supply chains ini dianggap sebagai penentu laporan keberlanjutan tadi. Harapannya bahwa ketika ada hubungan yang baik dengan konsumen, ini juga akan meningkatkan intensitas perusahaan untuk bisa mengungkapkan terkait dengan sustainability-nya. Oke, dan terakhir terkait dengan brand yang dikaitkan dengan corporate visibility. Nah, ini kita ambilkan dari salah satu paper yang ditulis oleh Haddock tahun 2005, di mana Haddock ini mengevaluasi kesamaan antara nama merek dan juga nama perusahaan dengan sustainability reporting. Jadi ketika perusahaan yang memiliki merek dan juga nama yang sama, maka dia juga akan cenderung untuk bisa memperbaiki reputasinya. Jadi untuk mempertahankan reputasinya dengan cara mendisclose sustainability reporting-nya. Oke, faktor yang terakhir, Kak Salsa, yaitu terkait dengan sektor affiliation, country origin, dan juga legal requirement. Oke, jadi terkait dengan sektor afiliasi, tadi ketika perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan yang lebih tinggi terhadap masyarakat, maka ini juga nanti akan memiliki hubungan yang positif dengan upaya untuk mendisclose sustainability reporting-nya. Dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut itu akan mengurangi tekanan dari para pemangku kepentingan, baik itu dari ownership-nya, dari pemiliknya, dari owner-nya, atau dari masyarakat. Oke, jadi di sini secara umum penelitian mengenai sektor afiliasi ini juga melihat adanya hubungan positif antara sektor afiliasi dan juga sustainability reporting. Oke, jadi mungkin itu Kak Salsa terkait dengan finding yang saya sudah baca. Jadi penulis melihat ada dua faktor tadi ya, faktor internal dan juga eksternal, dan juga faktor eksternal ada beberapa variabel yang tadi sudah kita bahas. Oke, mungkin kita akan lihat ya, kita akan coba tanyakan ke Kak Angga ya, mungkin dari finding study, apa sih yang bisa kita diskusiin Kak Angga? Mungkin Kak Angga bisa menjelaskan lebih lanjut diskusi dari paper ini. Terima kasih Kak Riana. Sesi berikutnya ini kita akan mendiskusikan terkait dengan implikasi dari teori, dan kemudian paper ini cukup menggambarkan riset-riset gap untuk penelitian berikutnya. Bisa di next. Nah, jadi sebelumnya teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan pola dari sustainability reporting ini itu ada banyak ya. Cuman memang Spence et al. Itu 2010 menemukan bahwa periset menggunakan stakeholder teori sebagai yang paling dominan dan paling berguna dalam menjelaskan praktek pelaporan sustainabilitas. Nah, cuman berdasarkan review studi ini diketahui mayoritas literatur itu tidak merujuk pada teori apapun. Jadi memang kebanyakan merujuk pada stakeholder teori, tapi mayoritasnya tidak merujuk pada teori apapun. Nah, olehnya penulis dalam paper ini mengkombinasikan perbedaan teori tersebut untuk menjelaskan pola apa yang terjadi dalam sustainability reporting. Nah,
ada 4 ya yang akan dihubungkan dari penulis ini, yaitu teori legitimacy, stakeholder, signaling, sampai institutional theory. Nah, yang pertama adalah legitimacy teori. Nah, pada teori legitimasi ini perusahaan butuh legitimasi atau izin sosial untuk beroperasi. Nah, menurut teori ini perusahaan tidak memiliki hak keberadaan sebenarnya pada awalnya yang bersifat inheren, tapi masyarakat memberikan penerimaan yang cukup besar bagi perusahaan. Nah, cuman tentu ini menjadi risiko dan menjadi ancaman bagi perusahaan jika masyarakat menilai bahwa perusahaan ini beroperasi tidak dalam koridor yang bisa terima, atau dia tidak menerapkan sustainability secara baik, ya, kemudian tidak melaporkannya kepada masyarakat, sehingga perusahaan cenderung untuk meningkatkan legitimasinya dengan meningkatkan sustainability reporting. Lalu kemudian hubungannya dengan stakeholder theory, yaitu hal ini berkaitan dengan teori yang menyatakan bahwa organisasi itu diatur atau dimanage atas kepentingan konstituen mereka, bukan hanya pemilik saham. Nah, olehnya Freeman 1984 tuh berpendapat bahwa manajer itu perlu merekognisi pergantian perspektif. Jadi adanya pergeseran perspektif dari lingkungan, terutama di stakeholder eksternal, tapi dikuatkan di masa sekarang ini oleh stakeholder internal yang merasa bahwa perusahaan itu harus lebih pro terhadap sustainability. Oleh karena itu, SR atau sustainability reporting memberikan informasi berharga bagi audiens untuk mencerna informasi, sehingga pada saat SR ini direport, semua stakeholder merasa puas dan perusahaan dianggap telah menjawab panggilan sosial maupun bisnis yang sustainable. Nah, itu kaitannya dengan stakeholder theory. Lalu beralih ke signaling theory, yaitu sustainability reporting kemudian menjadi tanda legitimasi, karena tadi pada saat perusahaan melaporkan sustainability reporting itu perusahaannya dianggap legitimate. Nah, yang kemudian menjembatani teori signaling ini. Apa artinya? Jadi teori signal ini berdalih bahwa pada situasi adanya asimetri informasi, maka satu pihak itu mencoba untuk memberikan informasi lebih kepada pihak yang lain. Nah, performa sustainabilitas dapat berupa informasi yang asimetri tentunya, karena sulit untuk didapatkan oleh pihak luar. Apalagi kalaupun tersebar informasinya itu dipertanyakan kredibilitasnya. Olehnya perusahaan mencoba untuk menurunkan asimetri ini. Jadi mencoba mereduce ya asimetri ini dengan cara proaktif melaporkan aktivitas sustainability untuk memastikan legitimasinya tetap ada. Legitimasi perusahaan tetap ada. Nah, semakin besar exposure kepada stakeholder, ya, terutama kepada tayangan-tayangan media, dapat mengamankan legitimasi dan melakukan signaling upaya sustainabilitas dalam laporan-laporan. Lalu kemudian exposure ini hanya dapat diasumsikan. Nah, ini tadi dijelaskan ya, beberapa variabel yang cukup robust adalah ke perusahaan besar dan juga sensitif pada sektor-sektor tertentu, sehingga dampak kausal antara exposure media dan ukuran perusahaan terhadap sustainability reporting ini cukup melekat pada variabel-variabel tertentu. Nah, adapun hubungan dengan institutional theory, teori institutional ini sebetulnya masih kurang jelas sebenarnya pada saat dihubungkan oleh penulis. Jadi apa maknanya? Adanya aspek teori institusional yang berdalih bahwa aktivitas korporat itu tidak selamanya mengikuti rasionalisasi bisnis. Jadi tidak selamanya apa yang dilakukan perusahaan itu rasional secara bisnis, melainkan menjawab ekspektasi lingkungan, terutama ekspektasi lingkungan yang terinstitusionalisasi. Jadi memang perusahaan diwajibkan secara institusi untuk melaporkan. Nah, cuman memang riset yang mendukung atau mensupport teori ini itu hasilnya beragam dan belum robust. Next. Jadi itu tadi hubungan antara teori yang digunakan. Bisa di next. Ya. Nah, ini underrepresented streams of research. Jadi ada beberapa tema riset ya, menurut Han dan Kuhnen ini
itu masih underrepresented atau masih kurang diteliti. Dan mereka akan menyarankan beberapa penelitian kedepannya seperti apa harusnya. Nah, ada 2 ya, riset yang berkaitan dengan regulasi dan tata kelola, kemudian riset yang berkaitan dengan kualitas pelaporan dan juga persepsi stakeholder. Nah, next. Nah, di sini untuk riset yang berdasarkan regulasi dan tata kelola, di situ dijelaskan di tabel general topiknya voluntary versus mandatory reporting, kemudian ada governance issues, terutama di level perusahaan maupun di level negara. Nah, dampak negara asal dan perbedaan rezim regulator ini jarang diuji. Beberapa paper secara konseptual mengeksplorasi kontribusi sustainability reporting terhadap pemberdayaan stakeholder dan pergeseran tata kelola ke arah masyarakat yang lebih civilized atau lebih madani. Nah, penulis menekankan kebutuhan atas kerangka legal dasar untuk mempromosikan perbandingan dengan sistem pelaporan yang mandatori, karena pelaporan yang mandatori ini cenderung lebih meningkat memang sustainability reportingnya bandingkan voluntary. Nah, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah umumnya indikator GRI yang selama ini digunakan sebelumnya untuk menggeser tata kelola ke arah masyarakat yang lebih civilized. Nah, beberapa peneliti juga tidak sepakat sustainability reporting itu wajib. Jadi mereka nggak sepakat jadi wajib. Contoh ya, pengembangan regulasi mandatori seperti di Afrika Selatan dan beberapa di Eropa melalui Komisi Eropa itu masih dalam tahapan pengembangan dan membutuhkan riset. Apakah memang ada dampak yang cukup baik pada saat sustainability reporting ini diwajibkan? Nah, struktur ini di sisi lain, aspek tata kelola seperti komite audit, komite pengembangan sustainabilitas yang tidak ada di literatur sebelumnya ya, masalah komite tambahan pengembangan sustainabilitas atau direktur independen atau non-eksekutif yang berkaitan dengan pengembangan sustainabilitas ini, itu apakah mempengaruhi pelaporan. Nah, struktur ini dapat mensignal niatan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap sustainabilitas. Jadi, itu tadi untuk faktor atau riset-riset yang perlu dikembangkan berdasarkan regulasi dan tata kelola. Kemudian berikutnya yang juga tidak kalah menarik, next, itu riset berdasarkan kualitas pelaporan dan persepsi stakeholder. Nah, di situ di tabel itu kita lihat ada reporting quality, kemudian ada stakeholder engagement and perception, kemudian external assurance. Nah, ini yang menjadi sebenarnya titik tolak yang sangat baik ya, yang seharusnya diambil oleh peneliti di masa depan terkait dengan sustainability reporting. Nah, hanya sedikit studi yang menguji kualitas pelaporan yang menjadi isu sentris, karena buat apa sustainability reporting itu diungkapkan, tapi kita tidak bisa mengukur apakah ini kualitasnya baik atau buruk. Nah, ini menjadi isu sentris dalam menyediakan performa sustainabilitas. Nah, terutama pada saat kita menentukan derajatnya apakah dia sudah true and fair. Nah, konsep true and fair ini sudah lama kita ketahui bersama sebagai seorang akuntan. Nah, walaupun pelaporan sustainabilitas tidak selamanya menyembunyikan aktivitas negatif, nah ini asumsi ya, bahwa pelaporan sustainabilitas itu tidak menyembunyikan aktivitas negatif. Peneliti mencatat bahwa pelaporan sukarela itu membolehkan perusahaan menggunakan SR sebagai alat untuk meningkatkan reputasi. Jadi walaupun tidak digunakan untuk menyembunyikan aktivitas negatif, mungkin ini meningkatkan reputasi. Ini beberapa riset menyatakan ini. Olehnya dianggap sistem reporting ini sebagai alat untuk memuji diri sendiri, untuk menyeleksi informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat, dan berkarakter strategis, karena jangan sampai pelaporan ini itu berdampak pada harga saham, kemudian persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Nah, studi konten analisis dapat dilakukan untuk menguji perbedaan pengungkapan insiden negatif, kemudian dan dapat dilakukan interview juga ya. Jadi ini pengembangan melalui studi-studi yang sifatnya lebih kualitatif. Interview, survei, atau bahkan eksperimen untuk mengeksplor persepsi pengungkapan negatif dan dampaknya terhadap reputasi, legitimasi, harga saham, kualitas pelaporan, dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk diuji apakah memang pelaporan-pelaporan yang kita anggap sebelumnya itu hanya bersifat positif, lalu apa hubungannya dengan pelaporan yang sifatnya negatif.
apakah preparer itu mau menyampaikan sesuatu yang negatif, dan bagaimana persepsi stakeholder. Nah, hal ini tidak mengejutkan karena memang asuransi atau jasa assurance dalam kaitan bagaimana sustainability reporting ini ditingkatkan keyakinannya, kredibilitasnya, itu adalah hal baru bagi profesional dan akademisi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya profesi audit dari sustainability reporting ini masih belum terlalu berkembang dan belum umum dipakai kalaupun sudah ada. Nah, beberapa paper secara konseptual terkait dengan assurance dari SR ini itu mendiskusikan terkait dengan susahnya meyakinkan sustainability reporting itu kredibel atau tidak. Jadi kesulitan operasional dari meyakinkan adanya assurance dari sustainability reporting. Nah, temuan menyatakan persepsi kredibilitas meningkat ketika sustainability reporting ini memiliki assurance. Ya tentu, kalau ada pihak lain yang menyatakan bahwa SR-nya ini assured atau kredibel, maka pihak-pihak lain itu akan menerimanya sebagai berita yang true and fair. Nah, akan tetapi kualitas asuransi baik itu dari sisi kredibilitas dan akuntabilitas secara konseptual itu terhalang jika terdapat pengaruh manajerial. Nah, nanti riset terkait dengan involvement management dalam pelaporan sustainability reporting juga perlu diteliti. Karena apa? Pada saat ada tekanan stakeholder dan aspek legitimasi dari SR berlandaskan pada nilai moral yang berbeda, ya, karena kepentingannya perusahaan menyediakan SR itu kepentingan internal, sementara kepentingan eksternal terhadap SR itu mungkin untuk memberikan penilaian terhadap perusahaan. Sehingga akan terjadi perbedaan pola pelaporan untuk memenuhi ekspektasi stakeholder yang beragam. Nah, Golub dan Bartlett 2007 ini membuktikan bahwa sustainability reporting itu dipengaruhi oleh tradisi pemilik saham dan stakeholder. Jadi pada saat stakeholder memiliki keyakinan atau tradisi tertentu, maka pelaporannya akan cenderung ke arah itu. Nah, terakhir terdapat studi juga yang terbatas, tapi masih terbatas ya, terkait dengan kontribusi sustainability reporting terhadap akuntabilitas korporat. Nah, kemudian di sini Dhaliwal et al. 2011 berpendapat bahwa pentingnya SR terdapat pada penurunan asimetri informasi antara manajer dan investor, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan menurunkan cost of capital. Jadi biaya modalnya juga akan cenderung menurun. Nah, itu tadi diskusi dari hasil penelitian yang diungkapkan oleh Han dan Kuhnen. Kemudian konklusinya. Next. Nah, konklusi dari paper ini cukup menarik dan sepertinya ini harus ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya. Bahwa paper ini mereview literatur sustainability reporting itu kontemporer tahun 1999 hingga 2011 dan memberikan overview umum terkait dengan determinansi sustainability reporting. Dan ditemukan bahwa literatur seringnya masih tidak mempertimbangkan 3 aspek dimensi sustainabilitas. Dan biasanya ada pergantian fokus. Kadang ada yang masih DBL atau TBL, triple bottom line atau double bottom line. Nah, ditemukan juga pertumbuhan riset empiris, utamanya analisis dokumen, yang juga bertepatan dengan tumbuhnya publikasi sustainability reporting di tahun-tahun sekarang. Nah, diskusi atas temuan banyaknya inkonsistensi, dan juga gap pada 178 artikel itu hanya berfokus pada determinansi internal maupun eksternal. Dan bagaimana dampaknya terhadap adopsi, kedalaman pelaporan, dan juga kualitas pelaporan. Nah, walaupun next. Nah, walaupun riset menganalisis dampak beberapa determinan, hanya beberapa variabel nih yang benar-benar robust dan kuat ya untuk menjelaskan pola SR, yaitu ukuran, visibilitas, dan juga sektor afiliasi. Jadi hanya 3 ini yang kemudian benar-benar robust, tapi yang menjadi atensi dan berasosiasi terhadap hasil yang konsisten untuk menarik konklusi dari SR itu. Nah, sehingga riset pada hampir semua determinan cenderung itu tidak konsisten temuannya. Kurangnya determinan yang dianalisis adalah dari aspek sikap
dan budaya manajemen. Jadi manajemen bagaimana sikapnya, kemudian manajemen bagaimana budayanya. Nah, kemudian kualitas pelaporan sering diabaikan. Nah, ini karena memang kesulitan teknis penelitian ya. Hal ini karena kedalaman pelaporan dan waktu adopsian. Karena kualitas pelaporan masih sulit untuk dievaluasi. Jadi memang masih sulit, apalagi tadi profesi untuk meyakinkan atau memberikan assurance pada sistem reporting itu masih tidak umum. Nah, ketika kualitas sistem reporting dikoneksikan dengan area yang masih terbatas, seperti stakeholder perception, nah maka studi diperlukan untuk menjawab apakah SR ini memenuhi kebutuhan informasi stakeholder dan berkontribusi terhadap pemberdayaannya. Nah, kemudian studi eksploratory yang lebih ke arah kualitatif ini sangat diperlukan untuk memberikan cara pandang yang lain terkait dengan bagaimana involvement management di dalam dan juga melakukan konfirmasi dari berbagai pihak terkait dengan SR ini. Dan yang terakhir adalah studi ini menyarankan riset gap atas kesempatan yang besar atas riset masa depan untuk berkontribusi pada bidang sustainability reporting sehingga dapat membantu untuk studi ke depannya. Nah, cuman dia sudah memberikan basis teori dari penggabungan atau penghubungan 4 teori, yaitu legitimasi, stakeholder signaling, dan juga institutional theory. Nah, itu dia kakak-kakak semua terkait dengan diskusi dan konklusinya. Cukup menarik ya dari apa yang kita bahas hari ini. Semoga perusahaan bisa meningkatkan sustainability reporting-nya lebih baik ya. Bagaimana menurut kakak? Wah, menarik banget ya pembahasan kita hari ini tentang sustainability reporting. Sampai nggak kerasa nih, sudah 1 jam nih kita ketemu. Mungkin nanti teman-teman yang nggak ada di forum kita ini, karena kita cuma bertiga ya, nanti teman-teman yang nyimak video kita mungkin bisa diskusiin. Kalau misalnya ada tambahan informasi atau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa komen di YouTube-nya aja kali ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas paper-paper lainnya. Oke, terima kasih Kak Angga, Kak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.